Rapat. Nah, ini ada sedikitnya. Begini bukan rekayasa nih. Tarik gitu. Oke. Pukul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Master Regi. Di video kali ini, kita akan membahas dan membongkar rahasia ilmu anti pukul atau ilmu laduni. Saya akan bongkar dan saya akan bagikan tutorialnya bagaimana cara melakukan hal itu dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasannya, sama-sama mari kita saksikan video pesulap merah melakukan pembuktian ilmu ini terhadap salah satu perguruan. Ya, let's go. Sekarang saya akan coba untuk mukul ya. Nah, maksudnya. Hah? Harusnya harus ada sedikit niat. Oh, harus ada sedikit niat. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih Pak? Ya gimana mas ya kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. Kalau masanya ada niat sedikit kena tuh. Oh ya, coba. Rapat. Enggak ada emosi. Mas, yang kalau jangan main-main. Ini keras Pak tadi. Soalnya memang kayak gitu. Oke, langsung aja. Langsung strike gitu. Tarik gitu. Oke. Pukul aja. Rapat. Nggak ada emosi, cuman tenaga aja. Jadi kalau emosi kayak gini nih, kita coba dan. Jadi untuk membuktikan emosi atau enggaknya dalam perguruan kayak gini gimana? Ini sedikit kayak ini dan coba. Maksudnya itu nggak ada hasil di sini nganyel lah gitu. Kalau tanya kan sedikit kayak gini nih. Niat mencelakai. Dia ada orang gitu. Nih gini kayak gini. Rapat. Nah, ini ada sedikit niat. Begini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Cuma mungkin kalau menurut perisai batin, ini adalah apa Pak? Ini ya rapat aja kekuasaan Oh, rapat. Sedikit aja pamasnya udah kaku gini. Iya. Ini bukan rekayasa ini. Iya. Ya, Pak Maka misalnya gini konsentrasi aja. Bisa rapat coba fokus ke sini, konsentrasi ke sampai masih rapatin. Coba fokus aja ke sini satu titik. Oke. Rapat. Coba tarik. Rapat di sini jangan. Ada yang tas kayak gini juga ya Pak ya? Hah? Ada yang kayak gini juga ya? Rapat gitu? Gimana? Terus nggak bisa dibuka ya? Iya. Nah, dalam dunia hipnotis juga kita pelajari Pak. Kayak gini nih, dan nih. Gini kan. Nah, ini rapat dibentuk nih ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya coba sampai Pak Michael buka. Bisa. Buka aja. Sebenarnya rekayasa atau bohong gitu. Kuat tenaganya. Iya. Ini disebutnya body catalepsy Pak. Gitu. Situ. Jadi tetap bisa, ini masuknya body catalepsy. Nah, Maaf nih, kita duduk sini nih. Maaf, di konsentrasi. Nih. Bintang. Ini bukan rekayasa nih. iya ngerti. Ini pegang nih sama ini. Pegang sekuat mungkin. I see. Ini kalau, nah untuk yang penjelasan ini Pak, saya pernah ngeliat praktek perisai batin. Ini saya ngomong ke guru saya langsung nih ya. Dan ini penuh hormat Pak, saya sumpah. Perisai batin. Gimana api, nggak ada api. Nggak, entar. Bentar Pak, bentar. Saya jelasin dulu. Dalam perisai batin, saya sangat menghormati dari pantangan-pantangan yang dilakukan Iya, Pak. betul. Kayak harus sholat, harus nggak boleh nonton porno. Betul. Itu luar biasa. Gue sangat menghormati banget perisai batin. Tapi untuk uji coba kayak gini, ini masih bisa dijelaskan secara hipnotis menurut saya loh Pak. Ini menurut saya ya. Karena dari mulai yang tadi kayak gini, begini, itu hanya orang-orang yang suggestible yang bisa terjadi. Karena tingkat suggestibilitas orang ada 3 jenis. Ada yang mudah, moderat, dan sulit. Nah, kalau tipikal saya yang tahu bagaimana metode hipnotis, ini udah masuk ke tingkat sulit. Gini Bang, rapat tuh ada macam-macam nih gini Bang ya. Maaf ya. Nah ini nih. Rapat. Nah ini rapat kan Bang. Iya. Pindahin ke sini. Itu kan kalau ngerapat bisa goyang. Iya. Sekarang pindahin sama saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini jatuh, ini rapat. Bayangin. Kan nggak bisa. Sekarang matanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin ke mata. Matanya satu. Iya, ngerti. Buka sama abang matanya gini. Coba. Iya, nggak bisa Pak, karena memang udah pengaruh ini, belief system yang ada di pikirannya gitu Pak. Terus ada lagi gini kalau dalam hipnotis, jadi kaku, nggak bisa nekuk. Nah, itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis Pak, gitu. Oh kayak gini mungkin ini. Kayak gini ya. Ini. Rapat. Iya betul, yang kayak gini Tekuk betul. gini susah. Iya benar. Ini kita pelajari juga di dunia hipnotis untuk membuat orang umum tapi. Tekukin. Coba kalau ke saya gimana Pak? Bisa?
Masih bisa konsentrasi, bisa. Iya, coba. Rapat Konsentrasi. nggak bisa Iya kan? konsentrasi kan? Iya, jadi memang perlu konsentrasi seperti yang dibilang hipnotis. Ini Nah. masuk dalam dunia hipnotis jadinya. Iya, iya. Oke kawan-kawan, barusan kita sama-sama menyaksikan ya pembuktian pesulap merah kepada salah satu perguruan, yaitu tadi Perisai Banten ya, yang dilakukan langsung oleh guru besarnya. Tetapi yang terjadi tidak satu pun pembuktian yang dilakukan oleh guru besar berhasil kepada Marcel. Tetapi guru besar ini melakukan hal ini kepada muridnya, yang tentu saja muridnya sudah memiliki belief system ya, keyakinan yang lebih kepada gurunya, dan gurunya memiliki otoritas. Sedangkan dalam dunia hipnosis, untuk terjadinya kondisi hipnosis atau proses hipnosis itu perlu ada beberapa unsur. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, repetisi. Yang keempat, otoritas. Ya, dan semua hal empat ini, semua unsur empat ini tadi ada pada muridnya. Kepercayaan meyakini jelas. Ya, dia sudah meyakini akan hal itu. Sedangkan Marcel tidak meyakini bahwa hal itu adalah sebuah ilmu yang spiritual ya, tetapi hanya sebagai ilmu hipnotis yang logik. Sehingga ketika dites oleh guru besarnya tadi, tidak berlaku apa-apa kepada Marcel. Yang kedua, otoritas. Ya jelas, guru besar akan memiliki otoritas yang sangat kuat terhadap para muridnya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh guru besar tersebut akan mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi sebuah program. Ya. Lalu yang terjadi pada Marcel, guru besar ini tidak memiliki otoritas di mata Marcel, ya. Sehingga ya sulit, ya. Belief system Marcel tidak meyakini bahwa hal itu bisa terjadi kepadanya, sehingga saat guru besar ini membuktikannya tidak terjadi apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga, repetisi. Jelas sekali, karena apa? Seorang murid akan selalu mengikuti perkembangan gurunya atau pelajarannya, sehingga dia seringkali melihat hal itu secara berulang-ulang, sehingga menjadi sebuah mindset dan program dalam pikirannya. Ya. Nah, hal itu semua sudah ada pada muridnya, sehingga ketika dilakukan apapun kepada muridnya, baik hanya dengan ucapan atau apapun itu, tentunya akan terbukti. Namun, yang perlu digarisbawahi, ilmu seperti tadi itu sampai saat ini belum bisa dibuktikan kepada umum, hanya kepada orang-orang yang meyakini dan orang-orang yang berada di ruang lingkupnya, yang notabene-nya dalam perguruan ini ya murid-muridnya. Ya. Sebetulnya hal itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis. Seperti tadi, ya, tangan kaku, ya, jari tidak bisa terbuka, ya. Lalu apa lagi tadi? Tiba-tiba pingsan atau tertidur, ya. Semua itu ada di dunia hipnotis. Namun yang terjadi apa tadi kawan-kawan? Ketika guru besar ini membuktikan kepada Marcel dari mulai tangan nempel, ya, tidak terbukti. Ya. Karena apa? Ini dinamakan dengan tes sugestibilitas. Ya. Tes sugestibilitas ini adalah tes untuk menentukan apakah subjek ini tipikal karakternya sedang, mudah, atau sulit. Ya, karena dalam dunia hipnotis subjek ini terbagi menjadi 3, seperti yang dikatakan oleh pesulap merah tadi, sedang, moderat, atau sulit. Ya. Nah, ketika ini dilakukan kepada orang-orang yang sudah meyakini, ya jelas masih berhasil. Tetapi kepada orang-orang yang tidak meyakini, bahkan sama sekali tidak meyakini, ya tentunya akan gagal. Dan inilah yang terjadi. Jadi kawan-kawan, bijaklah dalam menyikapi, bijaklah dalam menilai sesuatu. Ya, saya tidak berkata bahwa ilmu seperti itu tidak ada. Mungkin zaman dahulu ada, tetapi kalau zaman sekarang sampai saat ini, saya secara pribadi pun belum pernah menemukannya secara langsung. Belum pernah ada yang bisa membuktikan bahwa ilmu tersebut bisa dilakukan kepada semua orang. Nah, guru besar tadi beralibi, ya, membuat satu statement. Ini bisa dilakukan apabila yang menyerangnya, ya, memiliki emosi. Tahukah Anda, ketika kita sedang emosi, sebetulnya pada saat itu bawah sadar kita lebih aktif. Ya. Ketika bawah sadar aktif, maka bawah sadar akan lebih mudah untuk menerima sebuah pesan dari luar. Kenapa? Mana buktinya ketika orang emosi, bawah sadar aktif? Kawan-kawan, pernahkah Anda saat sedang marah menghajar dinding, ya, lalu
memukul kaca atau apapun benda-benda yang keras, kawan-kawan tidak merasakan sakit sama sekali ya, pada saat marah atau emosi itu. Karena apa? Karena pada saat itu bawah sadar kawan-kawan lah yang sedang aktif ya. Dan hal inilah tadi yang terjadi pada Riksai Banten dan guru besarnya tadi kepada muridnya. Nah, lalu ketika Marcel disuruh melakukan itu, mana bisa kita emosi karena tidak ada masalah kan, seperti itu. Nah, disinilah krusialnya. Lalu cara untuk pembuktiannya seperti apa gitu kan? Apabila kawan-kawan ya ingin menguasai ilmu seperti tadi, tetapi kalau tujuannya hanya untuk hiburan, silakan ya. Tapi kalau tujuannya untuk adu tanding, adu kesaktian dan sebagainya, bahaya. Karena apa? Kita tidak bisa membuktikan ini di luar. Salah-salah saat kita diserang orang, kita yang konyol ya. Jadi jangan sekali-kali coba ini di luar, karena sampai saat ini belum ada buktinya. Tetapi jika kawan-kawan ingin melakukan pertunjukan, silakan saja. Dan saya kasih satu tips bagaimana agar orang-orang di sekitar mempercayai kawan-kawan memiliki ilmu itu. Karena ketika orang-orang sudah mempercayai kawan-kawan bisa memiliki ilmu seperti itu ya, yang lain pun biasanya akan mempercayainya juga, karena masyarakat kita masih sangat kental sekali dengan budaya seperti itu. Caranya adalah kawan-kawan bentuk satu tim ya, yang berisi semakin banyak orangnya semakin bagus ya, 5-10 orang atau lebih. Lalu bikin satu pertunjukan, setting dulu ya. Setting kalau mereka itu pura-pura jatuh saat kita pukul dari jauh kah, atau saat kita bilang rapat mereka kaku kah. Bikin pertunjukan seperti itu, rekam dan sebarkan di media sosial, sebarkan di YouTube, sebarkan di mana-mana. Maka ketika orang melihat itu, kawan-kawan akan terbangun brandingnya sebagai orang yang memiliki kesaktian. Dan ketika orang sudah mempercayainya, belief sistemnya sudah kena ya, maka ketika orang tersebut datang kepada kawan-kawan, secara otomatis dia akan dapat merasakan hal itu ya. Namun sekali lagi, ini hanya konsep dari ilmu hipnosis sebetulnya. Jadi jika ingin mempraktekkan, kalau konteksnya hanya untuk hiburan ya silakan. Namun jika konteksnya untuk percobaan di luar kepada orang umum, hati-hati, karena itu bisa berbahaya untuk Anda ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan ingat sekali lagi kawan-kawan, bijak dalam menyimak segala sesuatu hal yang terjadi, karena sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kita untuk mengambil keuntungan semata. Saya Master Regi, see you.